yang lain ku berjanji, hanya satu, hanya kamu di hatiku. Maafkan kesalahanku yang pernah ku perbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Om Bono di sini. Kali ini saya mau coba berbagi cara sederhana yang pengen bikin studio di rumah dengan biaya yang seminim mungkin. Nanti bisa saya rekomendasikan. Saya coba untuk berbagi caranya dan berbagi jenis-jenis peredam yang sederhana yang bisa didapatkan di sekeliling kita, nggak perlu untuk biaya yang begitu mahal. Mungkin nanti yang pengen bikin studio nanti bisa kita tukar pengalaman sambil kita bisa komen di bawah, bisa nanya, siapa tahu pengalaman temen yang sudah punya studio dengan biaya yang sangat minim, mungkin untuk studio untuk karaoke, juga untuk bisa studio untuk musik band, terus studio untuk bikin cover lagu, atau mungkin studio untuk gaming juga bisa. Ini studionya Om Bono, sederhana. Peredamnya ini saya bikin peredamnya itu di dalam ini kain yang warna merah ini, yang garis-garis merah ini. Di dalamnya itu ada styrofoam tebelnya itu 5 cm segini lah, 5 cm styrofoamnya. Ini saya bikin sendiri, saya pasang sendiri, saya rangkai sendiri, saya atur sendiri, sampai atapnya juga, sampai lampu-lampu kayak gini juga. Akustiknya kalau menurut saya ya, akustiknya kalau pakai styrofoam itu lebih enak akustiknya. Kalau dibanding pakai yang ada di pasaran banyak yang sering dipakai orang-orang, pakai ini rock wool, glass wool, itu lebih enak pakai styrofoam. Pemasangannya gampang, tidak butuh pakai lem, cuma pakai paku aja. Jadi styrofoam tinggal ditempelin di tembok, terus kita paku, terus pakunya ya tebalnya yang sekitar, kan ini styrofoamnya 5 cm, jadi kita pakunya yang 7 cm, jadi udah nanam di tembok gitu. Di tembok, terus pemasangannya kainnya ini tebel, kainnya tebel, jadi nggak kain yang tipis. Yang kalau yang hitam ini kain tipis, jadi kalau kain ini kain tenun, jadi tebel, jadi dipasang di ini buat nutupin styrofoamnya aja. Kita tempelin di dinding, kita paku dari atas pojok itu udah nempel sendiri, jadi sampai bawah itu. Terus kalau pakai ini masih suaranya tuh masih, kalau keluar tuh masih tembus lumayan, tapi sedikit. Untuk meredam itu udah cukup lah. Untuk studio yang di kampung kayak gini itu samping kanan kiri nggak begitu banyak orang, kalau keluar bocor dikit nggak masalah. Kalau untuk studio kalau untuk ini aja, kecuali untuk cover lagu udah cukup lah. Karena suara yang kencang itu suara di drum, suara drum itu memang kencang, jadi itu harus pakai peredam yang bagus. Kalau memang untuk studio musik yang kanan kirinya itu udah babalan sama rumah tetangga, itu harus peredamnya itu harus benar-benar bagus. Tapi kalau untuk di rumah, untuk studio karaoke lah, untuk kalau sekedar untuk main alat musik di rumah, gitar, mungkin vokal, itu yang terpenting tuh di atasnya. Kalau di atasnya tuh di atas tuh yang sering bocor tuh di atas. Kalau studio yang paling rawan bocor itu di atas sama pintu
biasanya kayak gitu. Kalau tembok itu udah ngeredam. Jadi kalau tembok udah ditempelin sama mungkin pusat telur itu yang ada di pasaran, itu pusat telur itu udah cukup sebenarnya itu. Tapi ya masih kalau bilang nggak bocor sih nggak mungkin, pasti masih bocor kalau pakai itu. Kalau pakai pusat telur itu masih bocor. Tapi pusat telur itu fungsinya itu bukan untuk ngeredam sih sebenarnya. Pusat telur itu fungsinya itu untuk ini. Setahu saya yang sering saya dengerin di teman-teman yang di YouTube itu, kalau pusat telur itu fungsinya itu untuk akustik aja. Jadi suaranya ruangan itu bisa dipantulkan oleh ini pusat telur itu. Jadi akustiknya itu lebih enak. Kalau nggak dikasih namanya itu, nggak dikasih pusat telur, itu suaranya itu jadinya tuh mendem, seperti akustiknya kurang kalau seperti itu. Kalau saran saya, kalau pengen bikin studio itu ya ini, kalau pengen yang sederhana, kalau buat cukup untuk ini, untuk yang kalau bikin cover lagu aja sih pakai pusat telur, tembok udah ini, atasnya udah plafon dikasih pusat telur, dikasih itu semua, dikasih pusat telur semua, itu udah cukup lah kalau buat itu. Yang terpenting itu di pintu tuh rawan bocor kalau di pintu itu. Kalau dikasih itu pusat telur, harus pojoknya bagian pintu tuh harus rapat, benar-benar rapat. Karena itu rawan, kalau di pintu tuh rawan. Kalau buat ini buat video cover, cover lagu, main multi sambil cover itu. Studio ini saya bikin sendiri, nggak ada yang bantuin, dari pemelafonan sendiri saya sendiri, sampai ini semua jadi sendiri saya, ide saya sendiri, saya kasih lampu saya sendiri. Ini pakai styrofoam dalamnya, ini pakai styrofoam ya, tebelnya 5 sentian, itu 5 senti. Kainnya pakai kain tenun, ini bekas studio lama bos saya dulu itu, yang baik dikasihkan ke saya, ini dari semuanya ini dikasihkan ke saya. Jadi barangnya, jadi buat peredam saya nggak beli, terus sekarang peredam nggak beli, dari semua styrofoam sampai kainnya tenun ini nggak beli, sampai AC-nya juga itu ya saya gantiin 1,5 juta itu AC-nya. Yang terpenting itu ini di peredam, covernya udah lumayan bagus lah. Ini kain tenun ini rencana saya nanti, ini saya mungkin 1 bulan 2 bulan lah mau bikin studio satu lagi di sampingnya, ini sebelah sampingnya udah ada ruangannya. Nanti saya mau bikin studio yang beda dari sini lah. Ini saya konsep seperti akustik. Jadi itu warnanya saya bikin kayak suasana kafe lah, suasana kafe yang akustik. Di studio ini bukan untuk ini, jarang untuk yang hampir belum pernah untuk band yang udah anak-anak udah bisa, nggak pernah. Yang band di sini kebanyakan tuh yang dari nol, yang belum pernah pegang alat musik juga baru di sini semua. Kebanyakan sih kayak gitu, anak-anak cewek semua, anak cewek yang belum pernah main pegang setik aja baru di sini. Tahu ini namanya gitar juga baru di sini. Bass itu ini keyboard juga baru di sini semua. Jadi anak-anak yang benar-benar dari nol, nggak pernah pegang alat musik. Jadi ya enaknya sih nggak begitu kenceng mainnya anak-anak itu. Yang penting dia tahu dasarnya juga dulu. Yang penting dia tahu dasarnya dulu, untuk tujuannya untuk tugas sekolah, untuk ujian praktek, untuk ngumpulin tugas lah, seni budaya kebanyakan kayak gitu. Kalau untuk
ngajar lomba itu biasanya saya langsung ke sekolahannya. Mungkin di sekolahan ini ngajar drum band juga langsung saya ke sekolahannya. Di TK mungkin ngajar drum band TK langsung ke sekolahannya. Mungkin cukup cerita tentang studio ini. Pakainya bahannya apa, terus pakainya styrofoam, terus ini kayaknya kain tenun, dan bener-bener atasnya kasutnya masih saya pakai kaso yang murah lah. Kalau dihitung-hitung biaya buat plafon itu nggak ada 1 juta, saya kerjakan sendiri. Lebih gampang itu pakai hulu baja ringan itu yang ukuran 4x4 itu mungkin kalau mau pasang sambil nonton dulu. Kalau mau masang ini atasnya itu pakai nonton dulu di channel YouTube banyak kok. Kalau yang saya sering tonton itu ini yang saya rekomendasikan saya rekomendasikan untuk nonton yang ini tukang jadi-jadian. Itu dia ngasihnya tuh, taunya tuh cara pasang plafonnya tuh dia masangnya sendiri, jadi pasti tahu lah itu cara plafonnya sendiri. Nanti kalau nggak bisa ya minta bantuan teman lah. Kalau kalau semua dikerjakan orang itu pasti biayanya lebih 2 kali lipat lah. Mungkin bisa, kalau ini tak saja bisa sampai 2 juta. Kalau buat ini saya bikin sendiri semua. Kalau untuk dibiayakan ke orang mungkin lebih mahal. Kalau mungkin ada yang ini mau bikin studio, mau sharing lah, mau tanya-tanya, bisa komen di bawah. Tanya pakainya bahan apa, yang bener-bener kalau mau bikin yang profesional pakai bahan apa, nanti saya kasih tahu lah. Ada mau pakai glass wool bisa, rock wool juga bisa, itu pasti udah bagus, udah suaranya pasti enak. Nanti kalau udah ruangannya udah bagus semua, nanti tinggal akustiknya kita benerin. Nah kalau akustik kan di luar itu gampang, bisa diakal. Kalau udah di dalam itu udah susah, kita bongkar lagi pasti biaya lagi. Nah ya terpenting itu kalau mau bikin yang bener-bener bagus, mau buat ruangan studio drum yang bagus di rumah sendiri, itu harus bener-bener diperhatikan. Pakainya itu rock wool yang tebelnya sekitar 6 atau 5 cm lah, itu udah bagus. Itu nanti bisa habis itu di cover pakai kasebot itu. Nanti yang mau nanya tinggal nanti saya bantuin. Kalau mau nanya mau bikin studio yang bener-bener dengan biaya yang sangat murah, nanti saya bantuin, bisa komen di bawah, nanti saya kasih tahu caranya kayak gimana, bikinnya kayak gimana, dan kira-kira habis biaya berapa. Mungkin saya nanti bisa bantu. Ini ukurannya studio saya ini nggak sampai 3. Rencana awal saya itu bangunan matangnya itu 3x4, terus kepotong sama maju dikit buat peredamnya itu, jadi udah nggak sampai 3. Sama panjangnya juga sama 4 meter, nggak sampai 4 meter ini. Jadi itu ya hampir lah, pokoknya 3x4 lah studio ini. Mungkin sekian review studio Om Hono ini. Mungkin bisa membantu, bisa yang pengen buat studio yang sederhana, bisa membantu teman-teman yang bermimpi lah, punya angan-angan pengen punya studio di rumah sendiri buat main gitar, mau main drum, bisa bantu, bisa Om Hono bantu, bisa kita saling sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.